Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian? Saya yakin kalian dalam keadaan baik. Saya berdoa semoga hari ini menjadi hari terbaik, hari paling sukses, hari paling membahagiakan bagi kalian dan seluruh keluarga. Sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Moga-moga vlog yang baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi pedoman, menjadi tambahan referensi, tambahan wawasan bagaimana kalian mencari ilmu agar mendapatkan ilmu yang barokah. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak di pesantren atau tidak di lembaga pendidikan yang lain, tapi kalian sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi tetap saja mencari ilmu harus kita lakukan. Kita harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, karena ujian terus berlangsung. Ujian-ujian di sekolah dan perguruan tinggi selesai dengan selesainya pendidikan formal, tapi ujian-ujian kehidupan akan selalu Allah berikan kepada kita sepanjang hayat kita. Maka kita harus belajar terus-menerus agar bisa memberikan respon yang terbaik terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Nilai yang baik, respon yang baik, yang berdasarkan ilmu akan menjadi pertimbangan Allah apakah kita termasuk orang yang lulus atau sebaliknya orang yang gagal. Bukan hanya Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia, tapi penting lagi Allah akan menjanjikan kebahagiaan di negeri akhirat. Para santri, Syekh Burhanuddin Al-Jarnuzi, penulis kitab Ta'limul Muta'alim, pada pertemuan Jumat lalu sudah kita sampaikan mengapa beliau menulis kitab itu dan bab-bab yang beliau tulis di dalam satu-satunya kitab yang beliau karang. Hari ini kita akan membahas bab pertama dari sekian bab yang beliau susun, yaitu tentang keutamaan dan kelebihan daripada ilmu, khususnya ilmu fikih. Beliau mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan kata beliau bahwa tidak semua ilmu harus kita pelajari. Perintah wajib itu dikhususkan kepada ilmu-ilmu yang langsung berkait dengan
perbuatan kita sehari-hari. Beliau mengatakan afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amal hifdzul hal. Utama-utamanya ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan, dan utama-utamanya perbuatan adalah menjaga sesuatu yang biasa kita lakukan. Para santri, oleh karena itu bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua, juga wajib belajar sesuatu yang menyebabkan terwujudnya sebuah perbuatan yang penting dan wajib. Kita harus belajar tentang ilmu sholat, karena itu kewajiban kita, amal paling penting yang besok pertama dihisab dan menjadi penentu apakah amal yang lain termasuk baik dan sebaliknya, tergantung bagaimana kesempurnaan sholat kita. Dan kita juga perlu belajar hal-hal, bukan hanya perlu tapi wajib, hal-hal yang menyebabkan sholat itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata beliau, yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihi al-wajib li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Sesuatu yang menyebabkan perkara yang fardu itu bisa terlaksana juga menjadi fardu. Sesuatu yang menyebabkan tegaknya sesuatu yang berhukum wajib, wajib pula hukumnya. Para santri, beliau juga mengingatkan tentang masalah jual beli, masalah bi' dalam bahasa Arab. Seperti dikatakan kepada Muhammad bin Hasan rahimahullah, apakah jenengan Syekh Hasan tidak menulis kitab tentang zuhud? Maka Syekh Muhammad bin Hasan menjawab, aku menulis kitab tentang masalah jual beli. Ini ketika beliau ditanyakan tentang kitab yang membicarakan tentang zuhud, beliau menjawab, saya sudah menulis tentang bab jual beli. Memang kelihatannya tidak nyambung, tapi sebenarnya beliau ingin mengatakan bahwa zuhud itu tidak hanya dalam perilaku sehari-hari. Zuhud bagi beliau penting terwujud dalam kegiatan jual beli. Artinya orang yang jual beli melakukan perdagangan lebih mungkin lebih sulit untuk berlaku zuhud. Maka beliau menulis tentang kitab buyuk dengan harapan orang-orang yang melakukan perdagangan bisa berlaku zuhud dengan menjaga hal-hal yang syubhat, menjaga hal-hal yang makruh di dalam perdagangan mereka, sehingga hasil yang mereka dapatkan dari dagang itu bukan hanya halal tapi juga barokah.
Para santri, Syekh Burhanuddin Adjarnuji juga mengingatkan tentang fardunya ilmu yang berkaitan dengan ahwalul qalbi, jadi tentang amaliyah batin. Beliau mengingatkan tentang tawakal, tentang inabah, kembali kepada Allah, tentang khasyah, rasa takut kepada Allah, tentang ridho kepada ketentuan Allah. Nah, ini juga diingatkan oleh beliau. Para santri, kalau hal-hal yang lain itu ada kesamaan dengan makhluk-makhluk yang lain, misalnya keberanian, makhluk yang lain punya keberanian, mungkin tidak kalah dengan keberanian kita sebagai manusia. Tentang rasa takut, makhluk yang lain juga memiliki sama dengan yang kita miliki. Kekuatan juga demikian, makhluk yang lain juga punya kekuatan sama dengan yang kita miliki. Bahkan mungkin kekuatan gajah jauh lebih kuat ketimbang kita sebagai manusia. Demikian juga sifat dermawan, berbelas kasih, ini sama. Tapi Syekh Burhanuddin Adjarnuji ingin mengatakan kepada kita bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan dimiliki oleh makhluk yang lain, sama juga yang kita miliki. Tapi yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah ilmu. Oleh karena itu, kata beliau, Allah menjelaskan kepada semua makhluk perbedaan manusia dan makhluk yang lain adalah dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu inilah yang kemudian Allah memerintahkan juga termasuk kepada malaikat untuk bersujud menghormat kepada manusia, untuk menunjukkan kemuliaan ilmu. Dan karena ilmu itu menjadi satu cara bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu yang diamalkan akan menjadi penyebab Allah memberikan kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat kelak. Para santri, di dalam bab keadaan ilmu dan kelebihan ilmu fikih ini, Syekh Burhanuddin Adjarnuji mengutip syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Belajarlah kalian, karena sesungguhnya ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya, keutamaan dan menjadi tanda bagi orang-orang yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dan setiap hari hendaknya kalian mengambil manfaat, menambah faidah bagi kehidupan kita, yaitu tambah ilmu dan terus mengarungi samudra manfaat. Tafaqqah fa innal fiqha abdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi. Belajarlah ilmu fikih, karena ilmu fikih itu utama-utamanya tuntunan untuk menuju kebaikan dan takwa, dan tujuan yang paling adil.
wal alamul hadi ila sananil huda wal khisnu yunji min jami'i syadaidi. Ilmu fikih adalah ilmu yang akan menunjukkan kepada jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan yang terbaik yang bisa kita lalui. Ilmu fikih akan menjadi benteng yang akan menyelamatkan kita semua dari seluruh mara bahaya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Kata syair, sesungguhnya orang yang alim dalam bidang fikih satu orang saja, dan orang itu wirai, itu lebih berat bagi setan untuk bisa menggodanya dari 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak alim. Para santri, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam pengajian kitab Ta'limul Muta'alim di hari yang kedua ini. Insya Allah di Jumat yang akan datang kita masih akan membahas bab yang pertama ini, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.